Halo, saya Anti. Kali ini saya akan membahas mengenai sumber kesalahan pengukuran bagian yang kedua. Semua penjelasan saya ambil dari buku ini. Sumber kesalahan pengukuran yang akan kita bahas kali ini adalah kesalahan dalam mengkonstruksi tes, biasa disebut content sampling error. Jenis kesalahan seperti ini mungkin pernah kita alami sewaktu sekolah. Contohnya, ketika guru mengumumkan ulangan dengan bahan dari bab 1 hingga bab 5, namun ternyata soal ulangan kebanyakan diambil dari 3 bab saja. Bisa dari bab 1, 2, 3. Bisa juga bab 3, 4, 5, atau kombinasinya. Ini yang disebut sebagai content sampling error. Skor yang diperoleh siswa tergantung pada faktor keberuntungan juga. Apakah ia mempelajari ketiga bab tersebut atau tidak? Jika ia ternyata mempelajari 2 bab yang tidak diujikan lebih banyak dibandingkan 3 bab yang diujikan, maka ya kemungkinan besar skor akhirnya di bawah teman-temannya yang kebetulan lebih banyak mempelajari ketiga bab yang diujikan. Untuk mengestimasi kesalahan jenis ini, dapat kita gunakan alternate form reliability. Apa itu alternate form reliability? Ini adalah 2 atau lebih tes yang bertujuan mengukur hal yang sama namun dengan soal yang berbeda. Tes-tes ini diberikan kepada orang yang sama, kemudian hasil dari tes pertama dan berikutnya dikorelasikan. Jika hasil korelasinya tinggi dan positif, akan mengindikasikan bahwa content sampling error bukan penyebab kesalahan yang utama. Kelemahan dari alternate form reliability dan semua yang memerlukan 2 kali pengetesan, salah satunya adalah sulitnya mencari orang yang mau dites 2 kali. Solusinya adalah dengan mengadministrasikan tes kepada satu kelompok individu, kemudian skor yang diperoleh dibagi 2 untuk setiap orang. Bagaimana cara membagi skor tes menjadi 2? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tes harus dibagi 2 sehingga kedua bagiannya relatif setara. Mengapa? Supaya tidak ada bagian yang lebih sulit dibandingkan bagian yang lainnya yang akan memengaruhi skor di tiap bagian. Biasanya cara membaginya adalah dengan mengumpulkan item ganjil dan item genap. Selain itu, jika tingkat kesulitan semua item sama, kita bisa juga membaginya secara acak. Yang kedua, apakah beberapa item berbeda secara sistematis dengan item lainnya dalam tes? Jika terdapat perbedaan secara sistematis di antara butir tes, perbedaan tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan. Contohnya, banyak tes yang dimulai dengan soal yang mudah, kemudian semakin lama semakin sulit. Untuk yang seperti ini, itemnya dapat dibagi berdasarkan nomor soal ganjil dan genap. Ada pula satu tes yang bergantian mengukur kemampuan verbal, numerik, spasial, dan analitis secara sistematis. Dan beberapa inventori kepribadian yang ditata sedemikian sehingga item dari dimensi yang berbeda dirotasi. Untuk jenis tes seperti ini, item yang mengukur dimensi yang sama dibagi sama rata menjadi 2 bagian. Misalnya, yang mengukur kemampuan verbal ada 4 item. Maka berdasarkan undian, 2 item diletakkan di bagian yang satu dan sisanya di bagian yang lainnya. Apakah kecepatan menentukan performa dalam mengerjakan tes? Ketika kecepatan memengaruhi performa dalam tes, soal tes biasanya tergolong mudah. Namun, batas waktunya dibuat sedemikian sehingga kebanyakan peserta tes tidak akan dapat menyelesaikannya. Contohnya, untuk tes kemampuan administratif atau clerical. Untuk tes semacam ini, sebaiknya tidak menggunakan teknik split half. Teknik tes retest atau alternate form lebih tepat. Setelah kita membagi tes menjadi 2 bagian, selanjutnya kita dapat mengestimasi tingkat reliabilitasnya dengan cara mengkorelasikan kedua bagian tersebut. Setelah itu, angka korelasi tadi dikoreksi menggunakan rumus Pearman-Brown atau disingkat menjadi seperti ini. Mengapa perlu dikoreksi?
Karena angka korelasi tadi hanya berasal dari setengah bagian tes. Sementara kita menginginkan reliabilitas dari tes yang utuh. Prinsipnya adalah semakin banyak item yang digunakan, maka tingkat reliabilitas akan semakin tinggi. Rumusnya sebagai berikut, dengan RSB merupakan koefisien reliabilitas Spearman-Brown. N adalah angka pengalih untuk meningkatkan panjang tes. Dalam hal ini adalah 2 kali. RXX yaitu koefisien reliabilitas yang diperoleh dari panjang tes. Dalam hal ini, setengah panjang tes. Sehingga kalau ditulis ulang, maka rumusnya menjadi seperti ini, dengan RHH yaitu koefisien reliabilitas yang diperoleh dari setengah panjang tes atau bagian 1 dan bagian 2. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya kali ini. Ikuti terus penjelasan saya berikutnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih.